Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami meneruskan dari video yang lalu dulur-dulur ya. Ini kami membuatkan sebuah amplifier untuk mengangkat speaker 15 in 2 biji dulur-dulur. Dan di sini kami menggunakan TR Final Toshiba. Kebetulan kami punya simpanan ini TR Final secondan ya. Kami beberapa waktu yang lalu pernah beli power, hanya kami ambil untuk TR Final dan komponen yang lainnya. Dan di sini kami untuk penyambungan antara basis-basis kolektor ke kolektor kami hanya menggunakan kabel saja tanpa menggunakan PCB. Walaupun tanpa PCB, kabel pun cukup bisa dipakai ya dulur-dulur. Untuk resistor 5 watt kami memakai 0,22 dulur-dulur. Di sini untuk pendingin kelihatannya pendingin paling tipis dulur-dulur ya. Ini kisaran 2,5 mili dulur-dulur. Kami pasang secara renggang, kemungkinan dengan pemasangan renggang ini bisa mengamankan panas dari transistor final ini dulur-dulur. Untuk dioda kami menggunakan dioda mic atau dioda yang berbentuk silinder ini dulur-dulur. Ini dioda 6 ampere ya, dioda 6 ampere yang nantinya akan kami pasang triple atau 3 dijadikan 1 dulur-dulur. Nah ini prosesnya dulur-dulur, kami meneripel ini agar dioda lebih kuat ya. Yang dengan 1 biji ini adalah 6 ampere, maka jika dikalikan 3 bisa menjadi 18 ampere. Dengan seperti ini kita tidak memerlukan dioda kotak ya. Ya untuk dioda sebenarnya bebas mau menggunakan yang mana, tetapi kami lebih cenderung menggunakan dioda seperti ini karena nilai ampere bisa kita tambah sesuai double atau kelipatannya dulur-dulur. Dan ini sudah ada 4 bagian dari triple dioda. Berikutnya adalah proses pemasangan diodanya. Pemasangan triple dioda ini sama dengan rumusnya dengan dioda 1 ya. Dengan dioda 1 ini sama, hanya saja ini lebih banyak jumlahnya dulur-dulur. Ini kami pasang di atas elko saja agar posisinya aman dan nyaman. Untuk penyolderan dari elko sudah selesai, tinggal penyolderan antara kaki-kaki dioda yang dihubungkan dengan kaki dioda sebelahnya dulur-dulur. Berikutnya adalah pemasangan kabel dari pendingin yang satu menuju ke pendingin yang lain untuk menghubungkan kolektor ke kolektor, basis ke basis, dan resistor emitor menuju resistor emitor sebelahnya dulur-dulur. Selanjutnya ini kami menuangkan lem di atas pendingin untuk menutupi ruangan pendingin yang kosong ya. Ini akan kami tutup menggunakan kertas agar angin dari kipas angin ini lebih fokus arahnya dulur-dulur. Ini kami mengambil dari bekas kertas dan ini proses pelengketannya. Ini untuk memfokuskan angin ya dulur-dulur, biar anginnya tidak melebar kemana-mana. Ditujukan hanya untuk meniup atau mendinginkan heatsink ini dulur-dulur ya. Berikutnya kami menuangkan lem lagi ini untuk merekatkan menuju ke papan atau dasaran power ini dulur-dulur. Dan kita pasang menuju boxnya dulur-dulur. Ini proses pemasangannya. Dan ini langsung kita lengketkan menuju ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita tahan-tahan agar lemnya ini terdesak ya. Dan di sini sudah kami sediakan untuk ring menggunakan bekas sanken ya yang mati sebagai jepit, dan di sini ada TIP yang rusak sebagai ring untuk penjepit bagian pinggir ini dulur-dulur agar tidak oleng atau goyang-goyang ya. Dan kami baut dengan segitiga, sudah kuat dulur-dulur. Dan ini proses pemasangan UCL nya. Ini UCL yang pernah dibuat kemarin dulur-dulur ya, sudah kami leleti dengan lem bakar saja. Saya tekan-tekan agar lekat
Dan ini proses penyolderan basis kolektor dan resistor emitor atau resistor untuk outputnya dulur-dulur. Untuk penyambungan seperti ini sudah ada tutorialnya dulur-dulur ya, sudah ada tutorialnya. Di sini kami hanya meragakan ulang dengan tayangan cepat dulur-dulur ya, agar video ini tidak berlarut-larut atau tidak terlalu memakan waktu ya dulur-dulur. Dan ini kabel menuju ke spekernya dulur-dulur. Kemudian ini adalah sedikit perapihan ya dulur-dulur. Sebenarnya tanpa ada ikatan talitis pun kita sudah paham, tetapi ini hanya untuk menjaga agar lebih rapih dan tidak kelihatan semrawut ya dulur-dulur. Dan ini yang ditunggu-tunggu dulur-dulur, kita akan menguji setelah UCL ini dipasang sudah tersusun sesuai jalurnya dari TR final, UCL, elko dan trafo, dan ini jalur spekernya dulur-dulur, tinggal mengujinya. Saya masukkan stop kontaknya dulur-dulur, dan mari kita lihat hasilnya. Sudah hidup. Dan proses berikutnya kami akan memasang menuju ke jalur RCA dan jalur potensionya dulur-dulur. Baik dulur-dulur, ini akan kami uji untuk hasilnya. Kita uji bunyinya ya, kita uji bunyinya. Saya pasang dulu untuk jalur negatif dan ini jalur positif untuk speaker. Sudah terhubung. Kemudian untuk stop kontak ini saya masukkan ke lubangnya dulur-dulur. 1, 2, 3 sudah masuk. Lihat ke arah power, saklar masih off. Kemudian saya on kan terlebih dahulu, set sudah nyala. Untuk Bluetooth saya masukkan ke inputnya, set sudah masuk. Ini charger Bluetoothnya dulur-dulur saya masukkan di sini. 1, 2, 3 sudah masuk Bluetoothnya. Tinggal mengkoneksikan HP-nya dulur-dulur. Di sini saya buka untuk volume sedikit saja. 1, 2, 3. Sudah bunyi. Sudah bunyi dulur-dulur ya. Ini hanya untuk uji coba saja karena adanya speaker ini untuk menguji, jadi saya pakai speaker 12 in ini. Ini sudah bunyi ya dulur-dulur. Jadi pembuatan tutorial dari UCL yang pernah kami buatkan itu ya ini bisa kami uji sendiri dari pasangan satu persatu hingga pemasangan menuju ke elko, TR final ke trafo. Semua sudah terbukti. Jika teman-teman yang mengalami kendala dalam pembuatan UCL seperti ini ya, jika mengalami kendala, pasti ada kekeliruan yang mungkin tidak diketahui di mana. Mungkin atau solderan ini menyentuh yang lain, atau salah komponen ya. Karena ini sudah saya tutorialkan dan sudah kami nyatakan, sudah kami uji dalam tutorial itu ya. Sudah banyak kawan-kawan yang berhasil sebenarnya. Jika banyak kawan-kawan yang berhasil, tentunya bagi teman-teman yang mengalami gagal, saya yakin teman-teman pasti ada kesalahan lah. Entah itu menyolder yang bukan jalurnya, atau solderan kurang rekat, atau salah nilai, atau terbalik komponen ya teman-teman ya. Itu pasti teman-teman jika teliti kembali pasti akan hasil seperti yang ada di video ini teman-teman. Ini sudah teruji ya, sudah teruji. Ini UCL yang kami buat kemarin dulur-dulur. Dan ini sudah kami tutorialkan satu demi satu, yaitu UCL Termini teman-teman ya. UCL Termini yang
kami tayangkan dalam sebuah video di channel ini dulur-dulur. Kemudian saatnya kami mengukur tegangan yang ada dari trafo. Dan sekarang kami akan mengukur untuk AC yang keluar dari trafo ini, untuk outnya berapa volt. Ini kami tidak memakai 47 dulur-dulur, mengingat untuk elko jenis ini berdasarkan pengalaman ada yang berbahaya jika untuk 47 AC ya, 47 volt AC. Kami menggunakan multitester digital agar lebih jelas ya. Di sini saya pasang, kemudian saya gigitkan dari CT ya. Dari CT menuju ke kabel ini. Ini kabel AC-nya ya dulur-dulur, dari dioda. Kemudian saya masukkan stop kontak 1 2 3. Lampu sudah hidup. 41 dulur-dulur. Ini sekitar 2 volt ya yang saya pakai. Karena ini posisi malam jadi tegangan PLN agak sedikit menurun. Jadi di sini terbaca 41, sekian ya. 41, sekian. Anggaplah ini di posisi 220 AC ya. Jika posisi PLN ini 220, ini pasti 42 volt teman-teman untuk AC-nya. Ini karena posisi malam hari. Dan ini nanti kami akan mengukur untuk DCO-nya dulur-dulur. Saya lepas terlebih dahulu. Kemudian ini juga saya lepas. Sebelumnya ini dulur-dulur, untuk setting DCO ini sudah saya buatkan VR-nya ya. Di sini ada VR dan ada resistor di sini ya. Ada VR dan resistor ini. VR dan resistor. Ini sudah ada tutorialnya dulur-dulur untuk pembuatan setting DCO. Sekarang kami akan menguji berapa DCO-nya. Untuk DCO kami mengukur lewat 20 volt saja ya, 20 volt DC. Biar nggak ribet-ribet kenapa harus pakai yang 2000 mili atau 200 mili, karena ini ya nanti akan kesulitan sendiri lah. Kan kesulitan sendiri. Kemudian sekarang akan saya gigitkan untuk ini jalur speaker ya dulur-dulur. Kipas sudah berputar, ini tanda bahwa power masih nyala ya, power masih nyala. Kemudian saya gigitkan untuk plusnya dulur-dulur. Nah ini dulur-dulur, min 0,01 ya, min 0,01 nih, min 0,01 akan saya bawa ke sana sambil melihat ini perubahan ketika saya putar pada VR ini dulur-dulur. Akan saya putar 1 2 3. Nah tuh kan berubah ya, berarti sudah cocok untuk setting DCO nya dulur-dulur. Ini bisa kita rubah-rubah dari negatif ya, dari negatif kemudian kita rubah angka positif juga bisa, di posisi 0 juga bisa dulur-dulur. Ini sudah ke menjelang posisi 0. Nah ini baik 0 positif atau 0 negatif dulur-dulur. Jadi DCO bisa kita setting ya, bisa kita setting. Kemudian untuk bias dulur-dulur, untuk bias akan saya ambil di sini bagian yang plusnya saja ya, bagian yang plusnya saja. Biasnya untuk bias dari TR positif dulur-dulur, set 0, min 40 ya, min 40. Kemudian yang sampingnya sebelahnya min 39, hampir sama ya dulur-dulur, 0,40 dan plus apa ya, 0,40 min. Kemudian di sini 0,39 plus, nyaris hampir sama. Jika posisi 0,0 ya, jika posisi 0,0 pada DCO nya, maka bias akan imbang dulur-dulur. Bias itu akan imbang. Jika teman-teman ternyata tidak seperti ini, tidak mencapai 0,0, hanya mencapai 0,2, maka bias akan selisih sedikit ya, akan selisih. Tetapi nyatanya ketika kami menguji dalam DCO 0,05, 0,06, itu pun aman-aman saja. Kenapa? Ya DCO itu tidak harus 00 ternyata teman-teman. Tidak harus 00. Ini buktinya buat saya pribadi ya, buat saya pribadi. Ini kadang-kadang saya tidak terperduli, nggak harus 0. Yang penting tidak angka 1 begitu saja. 0,2, 0,3, 0,4 itu tidak masalah. 0,6, 0,7 pun tidak masalah teman-teman.
Bagi teman-teman yang kira-kiranya ragu ketika ternyata bias tidak seimbang, ya sudah nggak usah mengikuti cara ini teman-teman, karena ini cara kami ini benar-benar kami buktikan sendiri ya. Ini masih 0,0 ya, masih 0,0. Kadang-kadang kalau 0,02, 0,03 itu nggak masalah, 0,5, 0,6 pun nggak masalah dulur-dulur. Nggak usah takut, yang penting bunyi normal, aman, bisa diuji dengan berwaktu-waktu ya, hingga sesuai dengan acaranya diuji tidak masalah, ya nggak masalah. Kenapa harus ikut standar 0,0, DCO harus sekian-sekian, nanti biasa harus sekian. Kita terlalu ketakutan dengan cara itu. Ternyata apa? Dengan DCO 0,06, 0,05 pun aman-aman saja. Aman atau tidak itu tergantung komponen ya, tergantung komponen. Jika komponennya bagus-bagus, saya rasa mudah-mudahan tahan panas dan tahan diuji. Untuk apa jika DCO 0,0 bias imbang kanan dan kiri kalau komponennya kurang bagus teman-teman? Ya tetap akan menghasilkan kebakar ya, akan menghasilkan terbakar baik power maupun ke speaker teman-teman. Jadi untuk DCO itu yang penting kita ya cari aman di bawah 1 volt ya, bisa 0,05, 0,04, 0,06. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Yang penting bunyi aman, walaupun posisi DCO 0,04, 0,05 pun tidak apa-apa ya. Baik dulur-dulur, sampai di sini semoga ada manfaatnya. Kita bertemu di lain video. Silahkan tekan like bagi yang terbantu, dan salam satu hobi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.